Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari wa ilan nar. Amma ba'd, wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat ahibbai rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama kembali mengucapkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan dengan lisan-lisan yang kita miliki atas anugerah yang luar biasa, kenikmatan yang sangat banyak yang telah Allah adakan di dalam diri kita ini, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita bisa berkumpul kembali, bisa bersama-sama lagi dalam rangka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, ilmu yang akan memberikan kebahagiaan buat diri kita, baik kebahagiaan dalam hidup dunia yang sementara dan kehidupan di akhiratnya Allah yang selama-lamanya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, patutlah kita semua bersyukur atas anugerah yang luar biasa ini, sehingga dengan syukur yang kita lakukan, maka syukur ini akan mengikat kenikmatan yang telah ada di dalam diri kita, sehingga Allah tidak akan mengambil nikmat tersebut. Bahkan dengan syukur yang kita lakukan, bukan hanya dijaga kenikmatan yang kita miliki, tetapi janji Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan lagi yang belum berada di dalam diri kita.
Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ketika Allah memberikan kenikmatan ke dalam diri kita, kita semua bisa bersyukur atas nikmat tersebut, sehingga kita nantinya dengan syukur yang kita lakukan akan mendapatkan banyak kebaikan yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, hadirin wal hadirat yang sama-sama merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kepada diri kita semua selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita selaku manusia, walaupun kita ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kita ini adalah manusia yang memang terkadang sering mengulangi, terkadang sering mengulang-ulang perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan memang kenyataan yang kita miliki. Bagaimanakah Allah jadikan kita selaku manusia memang dalam keadaan sering mengulang-ulang perbuatan dosa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini akan kita kutip dua hadis yang mana memberitahukan kepada kita semua tentang bagaimanakah hakikatnya diri kita. Dalam satu hadis dikatakan, kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Jadi hadis yang pertama ini dengan sanad yang hasan dikatakan, dan ini pun diriwayatkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, kullukum khatta'un, kullukum, kalian semua itu, menunjukkan tidak ada tanpa pengecualian. Rasul mengatakan kalian semua itu khatta'un, orang-orang yang memang sering mengulangi kesalahan, orang-orang yang memang sering mengulangi perbuatan dosa. Itulah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan kita tahu level mereka para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua termasuk orang-orang yang mulia. Karena kita tahu zaman yang terbaik, orang yang terbaik ialah kapan? Zamannya Rasulullah, terus summal ladina yalunahum, kemudian setelahnya para sahabat, summal ladina yalunahum, kemudian setelahnya para sahabat. Itu aja Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kullukum khatta'un, kalian semua itu memang sering mengulang suatu dosa. Rasul melanjutkan, wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang memang bersalah ialah at-tawwabun, orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini dikatakan bukan at-taibun, tapi at-tawwabun, orang yang juga sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekali saja kembalinya kepada Allah, bukan hanya sekali saja tobatnya, tetapi tobatnya pun juga diulang-ulang, sering kembali, sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu kita pun juga sering mengulangi dosa. Maka wajar ketika Rasul mengatakan wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang sering melakukan dosa ya orang yang sering kembali, orang yang sering melakukan taubat. Itulah gambaran yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat diri kita semua. Kita memang orang yang sering melakukan dosa,
Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa ialah orang yang sering juga bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik. Dan hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu At-Tirmidzi wa Ahmad wa lafdhu lahuma wa Ibnu Majah bi ikhtilafin yasir. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam, tetapi memang ada perbedaan sedikit, tetapi maknanya sama. Dikatakan dalam hadis tersebut, kullu bani Adam khata'un. Jadi kalau yang tadi kullukum, kalau di sini kullu bani Adam, setiap semua manusia. Bedanya kalau tadi pakai kullukum, kalian semua. Kalau yang kedua ialah bahwasanya semua manusia khata'un, orang yang sering mengulangi kesalahan, orang yang sering mengulangi dosa. Wa khairul khata'in, dan orang-orang yang sering mengulangi dosa tadi, at-tawwabun, adalah orang-orang yang mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kita ini memang manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan memang sering melakukan salah. Itulah kita semua. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, perlu diketahui bahwasanya kesalahan yang kita lakukan itu memang ada dampak keburukan kalau kita semua tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan punya keyakinan yang salah. Ada di antara orang yang memiliki keyakinan yang salah bahwasanya Rasul itu Allah itu menjadikan kita termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Maka wajar, nggak apa-apa kalau saya ngulang-ngulangi dosa. Maka ini di antara kesalahan. Maka kalau kita ini memang melakukan suatu dosa, bukannya kita harus mengulangi dosa tersebut, tetapi apa? Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau punya keyakinan yang tadi, maka sehari ngulang dosa lagi, nggak lama dari itu ngulang lagi, nggak lama dari itu ngulang lagi. Kenapa? Karena punya prinsip, punya keyakinan bahwa kita ialah termasuk orang yang selalu ngulangi dosa. Padahal itu semua tidak salah. Kita memang banyak dosa, iya. Tetapi kita semua jangan menggampangkan untuk berbuat dosa. Ada banyak dosa yang kita lakukan tanpa sengaja juga banyak. Maka jangan menambah-nambah suatu dosa yang kita lakukan dalam keadaan sengaja. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu bahwasanya la ismata li ahadin illal anbiya. Tidak ada orang yang maksum, tidak ada orang yang dijaga dari kesalahan, dari perbuatan dosa, kecuali para anbiya. Para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah, mereka lah orang-orang yang dikatakan maksum, orang-orang yang dikatakan dijaga dari melakukan dosa-dosa. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walidzalika kana 'alal insani, maka oleh karena itu, kalau memang kita semua tidak ada jaminan untuk mendapatkan kemaksuman, terjaga dari suatu dosa, kalau kita semua melakukan suatu dosa, idza waqa'a fi khata'in aw ma'siyatin, kalau melakukan kesalahan atau suatu dosa, falyubadir bil audah wat taubah ila Allah azza wa jalla, maka bersegeralah kembali kepada Allah, bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sejatinya kita.
Kalau memang kita semua melakukan dosa, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajak kepada hambanya, kepada orang-orang yang mengaku menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah mengajak mereka semua agar mereka semua menuju ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu mengajak kepada kita, orang-orang yang mengaku Islam, mengaku mukmin, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajak kita semua untuk bersegera menuju ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ajakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah menciptakan neraka buat diri kita, bukan berarti Allah itu ingin memasukkan kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah menciptakan banyak sekali cara agar kita semua, bagaimanakah kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna min rahmatillahi ta'ala bihadhil ummah, perlu diketahui bahwasanya di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, anna fataha laha babat taubah, sesungguhnya Allah itu telah membuka baginya pintu taubat. Selanjutnya, fala tanqati'u hatta tablugh ar-ruh al-hulqum aw tatlu asy-syams min maghribiyah, maka taubat yang kita lakukan itu akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi taubat itu dilakukan sebelum kita semua datang kematian dalam diri kita. Kalau sudah yang namanya nyawa itu sudah sampai kerongkongan kita, maka walaupun kita sudah tobat, benar-benar taubatan nasuha, ingin kembali kepada Allah, maka tobat tersebut tidak akan diterima. Jadi innallaha yaqbalu taubata ma lam yughirghir, Allah itu akan menerima taubat seorang itu kecuali kapan? Sebelum nyawa itu ada di tenggorokan mereka. Sebagaimana ada suatu kisah yang sebagaimana telah kita ketahui, orang yang memang luar biasa yang mengaku Tuhan. Orang yang mengaku Tuhan ini yang namanya Fir'aun, penguasa yang ada di Mesir. Karena yang namanya Fir'aun itu di Mesir itu banyak, bukan hanya Fir'aun yang kita kenal. Jadi Fir'aun itu adalah nama raja di Mesir. Tetapi yang kita kenal ialah Fir'aunnya pada zaman siapa? Nabi Musa alaihi salam. Jadi Fir'aun la'natullahi alaihi ini, ketika Allah membuka laut merah itu, ketika menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun, ketika sudah mau meninggal, Fir'aun itu sudah mengaku bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Sudah yakin, sudah mengaku. Tetapi kita katakan taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah katakan mayatnya pun Allah angkat. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Maka dari sini yang namanya tobat itu tidak akan diterima oleh Allah SWT ketika sudah datang kematian dalam diri kita. Nyawa sudah sampai ke kerongkongan kita, menunjukkan ajal kita sudah dekat, itu tidak akan menerima taubat yang kita lakukan. Walaupun taubat kita yang kita lakukan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar sudah memang pingin kembali kepada Allah. Tetapi gara-gara tobatnya dilakukan dalam keadaan sudah mendekati kematian, maka tobatnya tidak akan diterima. Yang kedua ialah
taubat yang dilakukan seorang ketika matahari atau ketika datang hari kiamat. Orang yang sudah melihat hari kiamat, ketika mereka semua taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya pun mereka semua tidak akan diterima. Ketika sudah melihat matahari muncul dari barat misalkan begitu, dari mana, barat atau timur? Kalau kiamat itu matahari munculnya dari barat atau timur? Barat menuju ke timur. Kalau sekarang kita timur menuju ke barat, itu sekarang. Tetapi nanti pada hari kiamat itu akan muncul dari barat menuju ke timur. Maka kalau misalkan ada seseorang yang melihat matahari itu muncul dari barat, tahu-tahu dia kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tobatnya benar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua syarat ini harus kita ketahui. Kalau memang kita semua ingin kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah lakukan tobat. Jangan kapan? Jangan sampai nyawa kita di tenggorokan kita. Yang kedua adalah lakukan tobat sebelum matahari muncul dari barat, menunjukkan datangnya kiamat. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang mengajak kepada kita semua. Bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menyiapkan bagi kita semua berbagai cara untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih. Wallahu yad'u ilal jannah, dan Allah itu mengajak kita menuju ke surga. Wa yad'u ilal jannati wal maghfirati, dan juga Allah itu mengajak kita untuk menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sudah memberitahu kepada kita semua, Allah itu mengajak diri kita selaku hambanya Allah yang menyerahkan diri kita untuk Allah, untuk agamanya Allah, mengajak kita untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara yang dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui bahwasanya dalam bertaubat pun Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita, mensyariatkan kepada kita semua, kalau kita semua bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah salat 2 rakaat. Dan itulah yang dinamakan salat taubah, yang mana akan kita kaji pada malam hari ini. Itulah yang dinamakan salat taubah. Para ulama mengatakan salat yang dilakukan seseorang setelah mereka semua menyesal kembali kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan, maka itulah yang dinamakan salat taubah. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salat taubat itu sama sebagaimana salat-salat yang lainnya. Yang membedakan ialah diantaranya niat. Jadi niat itulah yang membedakan apakah ini nantinya salat taubat, apakah ini salat qobliyah, apakah ini salat ba'diyah, atau ini salat tahajud. Yang membedakan antara salat-salat itu ialah niat yang ada di dalam hati kita. Maka kalau nggak ada niat dalam hati kita, maka salat itu tidaklah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyyati salati taubah. Sepakat para ulama bahwasannya disyariatkannya untuk melakukan salat taubah. Karena ada suatu hadis yang mengatakan kepada kita semua, orang-orang yang melakukan salat taubah, setelah mereka semua melakukan salat taubah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang telah melakukan salat taubah. Jadi salat taubah itu ialah penguat lagi untuk menunjukkan keseriusan kita mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kalau memang kita semua misalkan kalau bertobat kepada Allah, enggak harus kita melakukan yang namanya salat taubah, tidaklah harus. Dengan kita tidak mengulanginya, dengan kita menyesal dalam perkara tersebut, dengan kita punya azam yang kuat untuk tidak mengulanginya, itu sejatinya syarat-syarat sudah cukup untuk menjadikan tobat yang kita lakukan. Tetapi yang menjadi pembahasan ialah salat yang diajarkan Rasulullah SAW ini lebih memantapkan Nabi, lebih menguatkan lagi taubat yang kita lakukan. Apalagi dengan mendapatkan keutamaan orang yang sholat 2 rakaat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba, yudnibu dzanban, dia melakukan suatu dosa. Tidaklah seorang itu melakukan suatu dosa, kemudian fayuhsin at-tahur, maka dia memperbaiki sesucinya. Maksudnya ketika dia punya hadas besar, maka mandinya diperbaiki. Ketika dia berwudu pun, wudunya diusahakan wudu yang bagus, memperbaiki wudunya. Tsumma yaqumu fayusolli rakaatain, kemudian dia berdiri melakukan sholat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan baginya. Jadi hadis ini yang telah diriwayatkan oleh Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memberitahukan kepada kita semua, tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa, kemudian berwudu, kemudian bersuci, kemudian memperbaiki sucinya, setelah itu berdiri melakukan sholat 2 rakaat, dan setelahnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa baginya. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang telah kita baca bersama-sama tadi menunjukkan di antara keutamaan melakukan salat taubah, bahwasanya salat taubah yang kita lakukan itu akan memberikan ampunan dari dosa yang telah kita lakukan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah anjuran yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama tentang disyariatkannya melakukan salat taubah. Selanjutnya yang akan kita bahas ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sababu salati taubah, sebab kenapa kita semua melakukan salat taubah. Jadi sebab apa sih yang menyebabkan kita semua melakukan salat taubah?
Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada kita, memberikan syariat kepada kita yang namanya salat taubah? Di antara sebabnya ialah karena seringnya kita ini melakukan dosa, seringnya kita ini mengulang-ulangi perbuatan salah, perbuatan kemaksiat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu syariat lagi yang mana akan memberikan ampunan buat dosa-dosa atau kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan. Maka dikatakan sababus sholati taubah huwa wuqu'ul muslim fi ma'siyatin sawa'un kanat kabirah aw shaghirah. Jadi sebabnya disyariatkan salat taubah itu dikarenakan seorang yang muslim, walaupun dia muslim, walaupun dia seorang yang beriman, tetap masih melakukan suatu dosa. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala ingin mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kemaksiatan yang dia lakukan itu kemaksiatan yang besar maupun kemaksiatan yang kecil. Mau besar mau kecil, kalau kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sholat 2 rakaat, maka dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya katakan lagi, bukan dosa yang berkaitan dengan apa? Manusia. Kalau dosa yang berkaitan dengan manusia, maka jangan bermimpi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia seorang yang mendapatkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau mereka semua memang orang yang memiliki suatu kezaliman kepada saudaranya, maka jangan bermimpi dulu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allakun bidinihi hatta yuqda anhu. Jadi jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutang-hutangnya hingga dibayarkan hutang-hutangnya. Bahkan dikatakan orang yang syahid pun itu akan terhalangi untuk masuk surga kalau hutangnya belum dibayar. Ada hisabnya dahulu antara dia dengan orang yang pernah dia lukai atau dia sakiti. Maka ini penting buat kita semua. Kalaulah orang yang sudah mendapatkan jaminan surga, dosa-dosanya diampuni, masih susah untuk mendapatkan surga karena dosa apa tadi? Dosa kita dengan saudara kita. Bagi kita yang belum ada jaminan, harus lebih berhati-hati lagi untuk melakukan dosa dengan saudara kita. Karena kita tahu ada sekitar 6 keistimewaan orang yang mati syahid. Jadi mati syahid itu Allah berikan 6 keutamaan. Dalam satu hadis dikatakan, yang pertama, dosanya diampuni. Dosanya diampuni orang mati syahid. Yang selanjutnya, ketika dia meninggal dunia akan dibukakan apa? Diperlihatkan tempatnya di surga. Jadi kalau orang-orang yang mati syahid, maka mereka semua ketika mau meninggal dunia akan dibukakan apa? Tempatnya ketika mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang selanjutnya bagi orang-orang yang mati syahid yang selanjutnya ialah bahwa mereka semua akan diberikan mahkota yang namanya mahkota yakut. Jadi mahkota yang luar biasa, yang dikatakan ini lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Itu keistimewaan orang yang mati syahid. Selanjutnya orang yang mati syahid juga akan dinikahkan kepada
isnataini was-sab'in, 72 bidadari. Itu orang mati syahid. 72 bidadari akan diberikan kepada orang-orang yang mati syahid. Selanjutnya wa yujaru min adzabil qabri, akan dijauhkan dari yang namanya adab kubur. Jadi akan bebas dari adab kubur kalau dia mati syahid. Selanjutnya yang lain wa ya'manu min fazail akbar, dia akan merasa aman ketika pada masa huru-hara, pada hari kiamat, pada hari mahsyar, pada hari setelahnya yaumul hisab, semuanya dia orang-orang akan merasakan huru-hara yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang mati syahid, mereka semua akan merasakan aman. Itulah orang-orang mati syahid. Yang terakhir ialah orang yang mati syahid akan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarga dan kerabat-kerabatnya. 70 orang yang dari keluarganya dan kerabatnya akan dibantu dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu keistimewaan kalau orang yang mati syahid. Walaupun begitu, keutamaannya luar biasa. Kalau masih punya utang dengan saudaranya, maka utangnya itu akan menahan dia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diselesaikan masalahnya dulu, baru dia akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita ini setelah kumandang azan. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahu akbar, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah Muhammadan as-silata wal fadilah wa maqama mahmud allati wa anta. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Setelah kita membahas tentang sebab adanya salat taubah, maka kita akan membahas perkara selanjutnya, yaitu waktu salatu taubah. Kapankah dilakukan salat taubah? Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yustahabbu ada'u hadhihi shalah inda azmil muslim 'ala taubati min adz-dzambi alladhi iktarafahu. Maka disunahkan untuk melakukan sholat ini kapan? Ketika seseorang muslim itu punya azam, punya keinginan yang kuat untuk melakukan tobat dari dosa yang telah dia lakukan. Penyesalan yang luar biasa, keinginan taubat yang luar biasa, baru dia melakukan sholat yang namanya taubat. Sawa'un kana hadhihi taubah ba'da fi'lihi li ma'siyatin mubasyarah aw mutaakhir anhu. Baik kemaksiatan itu kemaksiatan yang baru atau kemaksiatan yang lama. Jadi untuk melakukan sholat taubah itu enggak harus kemaksiatan yang baru. Bisa kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan. Misalkan tahun berapa kita pernah melakukannya, maka kita teringat dosa itu, terniang-niang dosa itu, maka kita bisa sholat taubat dari dosa yang telah kita lakukan pada zaman dulu. Enggak harus sholat yang dosa yang baru kita lakukan, tidak harus dia. Boleh dosa yang baru kita lakukan atau dosa-dosa yang lama yang telah kita lakukan. Tetapi fal wajib 'alal mudnibi al mubadarah ila taubah. Jadi yang wajib itu ialah segera bagi orang-orang yang melakukan dosa cepat taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin saufa wa akhara, lakin in sawfa wa akharaha kubilat. Kalaulah misalkan tobatnya itu diakhirkan, tetap masih diterima. Karena kita tahu yang namanya waktu tobat itu akan diterima selagi kapan tadi? Nyawa belum di kerongkongan dan selagi yang namanya matahari belum datang dari barat. Selagi dua perkara itu belum ada, walaupun ada orang yang mengakhirkan taubatnya, tetap akan diterima. Tetapi saya katakan lagi, ini jangan jadi dalil. Wah, kalau memang tobat itu bisa diakhirkan, tak akhirkan saja. Itu salah. Maka Luqmanul Hakim pernah mengatakan kepada anaknya, suruh bersegera taubat. Kenapa? Fa innal mauta ta'ti baghtah. Segera lakukanlah taubat. Kenapa? Karena mati itu datang tiba-tiba. Kematian itu enggak nunggu taubatnya kita. Maka orang-orang yang sawwafa taubatahu, orang-orang yang dinantikan lagi biar nanti tobatnya, misalkan begitu, maka takutnya sebelum mereka semua tobat sudah mati duluan. Maka dari sini, walaupun memang tobat diakhirkan itu boleh saja, enggak masalah dan tetap diterima, tetapi itu enggak ada jaminan karena umur kita tidak ada yang tahu. Maka fal wajib, yang wajib itu ialah bagi orang yang berdosa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya
Jadi kalau memang kita melakukan dosa, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa lakukan sholat apa tadi? Taubat. Baik dari dosa yang baru maupun dosa yang lama. Dan baik dari dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa yang berkaitan dengan hamba, berkaitan dengan saudara kita, itu tidak akan diampuni dengan berbagai macam cara, kecuali minta halalnya dari saudara yang telah kita zolimi. Tidak ada kata cara lain. Tidak ada kata cara lain. Semua itu akan selesai kalau orangnya sudah menghalalkan. Selagi belum menghalalkan, maka masalah itu tidak akan selesai. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara perkara yang mana berkaitan dengan apa tadi? Waktu sholat taubat. Dan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan, bolehkah kita semua melakukan sholat taubah? Dilakukan pas di tempat-tempat larangan sholat. Boleh atau tidak? Melakukan sholat taubah di waktu-waktu yang mana di waktu itu dilarang untuk melakukan sholat. Boleh atau tidak? Jawabannya ialah boleh. Kenapa? Karena yang namanya tobat, sholat yang memiliki sebab. Sholat yang memiliki sebab itu boleh kita lakukan di waktu-waktu terlarang. Itu boleh. Contoh misalkan ada orang yang melakukan masuk masjid, ketika dia di waktu terlarang setelah asar misalkan begitu, maka dia tetap boleh melakukan sholat tahiyatul masjid. Orang yang melakukan wudu misalkan setelah berwudu, ini waktu asar, setelah asar atau setelah subuh sebelum matahari muncul, maka setelah wudu melakukan sholat 2 rakaat tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena sholat ini sholat yang memiliki sebab. Begitu pula yang namanya sholat tobat ini. Sholat tobat itu dikarenakan ada sebabnya. Karena dosa-dosa yang kita lakukan, karena kemaksiatan yang kita lakukan, karena kesalahan yang kita lakukan, maka kita lakukan yang namanya sholat taubat. Maka dari sini para ulama mengatakan bolehnya kita semua melakukan sholat taubat walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini ringkasan yang telah kita kaji pada malam hari ini diantaranya ialah yang pertama, subutu hadhihi shalah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tetapnya salat taubat ini memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat taubat itu memang hukumnya ada, datang dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ringkasan yang pertama. Yang kedua ialah bahwasanya disyariatkan melakukan sholat taubat tadi baik dari dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang baru maupun dosa yang lama. Itu semua disyariatkan untuk melakukan yang namanya sholat taubat. Yang selanjutnya ialah bahwasanya sholat yang taubah tadi itu boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Jadi boleh dilakukan kapanpun, bahkan dilakukan di waktu terlarang pun itu juga dibolehkan oleh para ulama. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan yang namanya sholat tadi, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika setelah sholat nggak minta ampun, biasa saja. Ini juga diantara kesalahan.
Maka Rasul mengatakan setelah sholat meminta ampun kepada Allah, baru Allah mengampuni. Tetapi kalau hanya sholat saja tapi nggak minta ampun, maka ini kurang tepat. Karena dalam konteks hadis yang telah kita baca tadi, ma min abdin adnaba dzanban, tidaklah seorang melakukan satu dosa, setelah itu memperbaiki wudunya, setelah itu qoma berdiri melakukan sholat, setelah itu yastaghfirunallah meminta ampun kepada Allah, baru Allah mengampuni. Maka di sini setelah kita melakukan yang namanya sholat taubah tadi, kita semua melakukan istighfar atau melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya, menunjukkan itu tanda keseriusan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau melakukan sholat taubat tetapi enggak mau istighfar, enggak mau menambah ketaatan kita, berarti taubat kita seakan-akan taubatnya kurang hakiki, kurang nasuha. Hanya tobat-tobat biasa. Maka dari sini dianjurkan setelah kita melakukan sholat itu minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditambahi lagi dengan amalan-amalan soleh. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya ketika kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni dosa-dosa kita semua, sehingga dengan kita mendapatkan ampunannya Allah, kita semua nantinya mendapatkan kemudahan bagi kita untuk memasuki surganya Allah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadha minni aqulu qouli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.